Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bersyukur kita kepada Allah pada malam yang berkah ini. Allah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, utamanya di dalam majelis ilmu, dalam rangka menambah iman dan takwa kepada Allah. Dan pasti dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula iman. Karena iman itu tempatnya di dalam hati. Demikian pula ilmu itu disimpan di dalam hati. Tayyib. Pada bulan ini banyak pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana umum sebagian saudara kita menjadikannya sebagai peringatan tentang kelahiran. Dan yang benar adalah bahwasanya tidak ada syariat yang mengharuskan adanya peringatan kelahiran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun hidup bersama sahabat, baik di dalam masa-masa perang atau masa-masa damai, yaitu pada tahun 9, 10 Hijriah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian mengungkit tentang hari kelahiran. Hanya saja demi kemudian memperingati atau memperingatkan, bukan memperingati hal-hal yang tidak benar, maka kita ikut membahas di dalamnya. Tayyib. Pertama, yaitu tentang muqaddimah atau pendahuluan daripada surah Al-Fil ini. Ini adalah berangkat dari sebelum wafatnya, sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan oleh Ibnu Ashur secara jelas dalam kitab tafsirnya Al-Muhayid. Beliau mengatakan bahwa itu terjadi, yaitu
peristiwa penyerangan Abrahah bersama pasukan bergajahnya itu terjadi 50 hari sebelum lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya pada bulan Februari tahun 580 Masehi. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kalender Masehi itu lahir pada bulan apa? Bulan April. Ya. Pada bulan April itu untuk kalender Masehinya. Baik. Dan tanah Arab adalah merupakan daerah yang semenjak didatangi oleh Nabi Ismail hingga lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang adalah merupakan daerah atau negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Itu diingat, ya. Karena kondisi tanah yang hanya terdiri dari gunung dan pasir, yang kemudian itu juga dikelilingi oleh lautan. Sehingga untuk pertanian atau penghasilan yang lain di sana itu tidak ada yang bisa diharapkan. Makanya raja-raja di sekitar Makkah dan Madinah tidak pernah melirik Makkah dan Madinah untuk dijadikan sebagai tanah jajahan. Yang banyak adalah antara timur dan baratnya. Dari dahulu tidak pernah menjadi daerah rebutan. Sehingga ketika masyarakat Makkah dan Madinah ditimpa oleh masa jahiliyah, maka mereka pada saat itu diperparah dengan apa? Dengan tidak adanya pemimpin di antara mereka. Mereka tidak ada sama sekali yang diangkat menjadi raja ketika itu. Sampai dikisahkan, ya, tiap kabilah itu hampir tiap tahun 2 sampai 3 kali melakukan peperangan. Ya, melakukan peperangan terus menerus seperti itu. Kalah menang, dan setelah kekalahan akan terjadi krisis besar pasti. Yang kemudian apabila di Madinah di saat itu orang-orang Yahudi mengambil keuntungan yang banyak. Dengan apa? Karena orang-orang Madinah, orang-orang Arab Madinah ketika mereka kalah berperang, mereka nanti akan mencari pinjaman kepada orang Yahudi dengan jaminan tanahnya, dengan jaminan kebunnya dan sebagainya, rumahnya, sehingga orang-orang Yahudi menjadi kaya dengan itu. Nah, itu kisahnya. Dan keadaan daripada tanah Arab ketika itu. Namun mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ka'bah, di mana Ka'bah semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, karena doa beliau, ya, karena doa beliau yang terkenal, Rabbi ja'al hadhil baldata mubarakan, wahai Rabb,
jadikan negeri ini, yaitu daerah Makkah ini, sebagai negeri yang berkah. Masabatan linnas, tempat manusia datang dan pergi di dalamnya. Sehingga kemudian walaupun tanah tersebut tidak menghasilkan pertanian yang besar dan hal yang lainnya, tanah tersebut menjadi tanah yang ramai dengan pengunjung karena tempat ibadah berupa Ka'bah. Itu kisahnya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fil? Adalah awalnya, kisah awalnya adalah ini berkaitan dengan Dzu Nawas, seorang penguasa di Yaman yang dia itu adalah merupakan raja yang kejam, berperilaku kasar dan diktator, serta benci sekali kepada orang Nasrani. Benci sekali kepada orang Nasrani. Maka kemudian terjadilah peristiwa Ashabul Ukhdud, ya. Dzu Nawas ini kemudian membuat perit yang besar, di mana hampir di situ 20.000 orang Nasrani itu dibunuh, dieksekusi di situ. Maka karena hal tersebut, Raja Habasyah, yaitu Najasyi, julukannya adalah Najasyi ketika itu, kemudian marah dengan keadaan tersebut. Lantas dia mengirim 2 panglima terlatih, yaitu Arya dan Abrah. Dia pun kemudian menyerang Himyar yang ada di Yaman, memasuki kota-kotanya, kata Imam Ibnu Katsir, lalu merampas kerajaannya, kemudian mengeksekusi Dzu Nawas. Nah, pada saat itulah maka Najasyi memberikan keputusan kepada mereka berdua bahwa mereka berdua berhak menjadi raja di Yaman. Tapi namanya 2 orang, ya. Dan sebuah kerajaan yang ditawarkan, yang akan mereka dapatkan ketika itu. Apa yang terjadi? Akhirnya masing-masing ingin menjadi raja. Dan ternyata masing-masing ini memiliki pengaruh yang besar kepada prajuritnya. Sehingga ya, karena masing-masing adalah panglima yang besar, dikhawatirkan kalau nanti kemudian terjadi bentrokan antara mereka berdua, yang terjadi bukanlah keuntungan yang mereka dapatkan, tetapi kerugian. Yang pada akhirnya kerajaannya menjadi melemah. Sehingga mereka memutuskan untuk adu tanding, ya, adu tanding antara Arya dan Abrah. Ternyata dalam putaran pertama, Arya itu lebih tangkas dan lebih cepat gerakannya dari Abrah. Maka dengan sekali putaran, pedangnya itu membuat hidung Abrah buntung, ya, dan kepalanya hampir pecah, ya. Dia tidak pecah karena Abrah memakai mighfar, yaitu topi perang. Sehingga terjatuhlah Abrah. Tapi licik ternyata, ya, salah satu ajudan daripada Abrah ini kemudian menyerang secara samar Arya dari belakang. Terbunuhlah Arya. Nah, pada saat itulah kemudian Abraha mengumumkan bahwa dirinya adalah raja besar Yaman. Itu kemudian terdengar oleh Raja Najasyi.
kecurangan yang telah dilakukan oleh Abraha. Maka dia marah dan hendak mengirimkan pasukan lagi untuk menyerbu Abraha. Tapi dengan cerdiknya Abraha ini kemudian ya mengirimkan beberapa hadiah dan surat yang isinya adalah merayu Raja Najasyi agar jangan marah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya saya, itu kata Abraha, saya ini cuman manusia yang lemah dan tidak berdaya apabila melihat kemewahan. Ya sama seperti keumuman daripada manusia. Tapi hakikatnya saya tetap adalah hamba Tuhan, ya, yang tidak memiliki kekuatan. Apabila diserbu, maka di manakah tempat saya untuk mengadu setelah itu? Dan saya berjanji kepada Tuhan. Nah inilah awalnya, saya berjanji kepada Tuhan bahwa apabila saya diberi kesempatan untuk menjadi raja di Yaman ini, saya akan membangunkan gereja yang besar untuk Tuhan atas nama Tuhan, yang mana gereja ini nanti akan menjadi pusat ibadah seluruh manusia di dunia, yang dapat mengalahkan Ka'bahnya orang Quraisy, Ka'bahnya orang Arab yang selama ini terkenal. Maka dibangunlah ya di situ gereja yang besar, lebih besar daripada Ka'bah dan lebih tinggi, sehingga kemudian orang yang melihat ke atas karena ketinggiannya itu di zaman itu ya, karena ketinggiannya itu kalau melihat ke atas begini kopiahnya jatuh. Makanya kemudian gereja tersebut dinamai dengan Qulais, berasal dari Al-Qalan Suwah, yaitu apa? Kopiah. Karena saking tingginya menjadikan orang yang melihat itu kemudian jatuh topinya, sehingga disebutlah dia sebagai Qulais. Nah, di Yaman sendiri ketika itu, setelah Abraha mengumumkan bahwa ini nanti, ya gereja ini nanti harus lebih terkenal dan lebih berwibawa daripada Ka'bah. Oleh karena itu, saya nanti akan mengirimkan pasukan kepada setiap daerah, bahkan kepada tanah Arab, yaitu orang-orang Quraisy, bahwa hendaknya ini menjadi pusat pertama dari ibadah haji. Nah, di tanah Yaman sendiri ketika itu rakyatnya Abraha itu ada Bani Kinanah dan Al-Qahton, ya, yang mereka itu adalah orang hijrah, yang hijrah dari Madinah ke Yaman. Makanya mereka ketika orang-orang Yaman ini datang kepada Rasulullah di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut mereka dan menganggapnya sebagai saudara, karena hakikatnya orang-orang Yaman ini adalah orang-orang apa? Orang-orang irigasi, ya, ya, yang asalnya itu adalah dari Madinah. Nah, orang-orang Bani Kinanah dan orang Qahton ketika itu tidak terima. Akhirnya para pemuda pada saat itu berencana untuk membuat api besar di dalam gereja, yang kemudian api besar tersebut menjadikan gereja itu terbakar habis. Nah, akhirnya ini diketahui oleh para penjaga dari gereja itu, lalu dilaporkan kepada Abraha.
Dia laporkan, "Hai Tuan Raja, ini telah terjadi kericuhan di tempat ibadah di mana orang Bani Kinana dan juga orang Qahtan dibantu juga dengan orang Quraisy untuk melancarkan rencana mereka menghancurkan gereja kita, di mana mereka tidak terima kalau kemudian ini menjadi pusat utama." Maka kemudian terbangunlah kemarahan Abraha ketika itu, tidak terima, di mana ini adalah merupakan janji daripada Abraha. Bagaimana ini kalau kemudian gagal? Akhirnya Abraha memutuskan mengejar orang-orang Bani Kinanah dan Qahtan ini, ya, mengejar dimanapun keberadaan mereka itu harus ditangkap, dan salah satu dari mereka ternyata lari menuju orang Quraisy. Di situ bertemu dengan Ibnu Habib dan yang lainnya, An-Nufail Ibnu Habib, yang merupakan pahlawan-pahlawan Quraisy. Ya. Mereka ini kemudian Zu Nafar dan An-Nufail bin Habib ini, mereka berorasi, ya, melakukan pengumuman dan memanggil para pemuda Quraisy dan para pecinta Ka'bah untuk berjuang, ya, melawan kediktatoran Abraha dan penyelewengannya terhadap agama, di mana dia hendak melakukan suatu hal yang buruk, yang sesat dan sebagainya, mencederai kehormatan Baitullah. Tapi yang sudah masyhur, Abraha adalah merupakan panglima perang yang sudah terlatih, ya kan? Di mana keadaan pasukannya itu tidak seperti pasukan Arab, yang mereka itu hanya terdiri daripada para rakyat. Peralatan perangnya ya tidak canggih, hanya sekedar perang antar kabilah, bukan perang antar pasukan besar. Berbeda dengan Abraha. Maka tentunya ini tidak membuat Abraha gentar. Justru kesombongannya semakin besar. Kesombongannya semakin besar. Akhirnya Abraha kemudian mengumpulkan bala tentaranya, lalu memanggil ajudannya untuk membawakan kepadanya gajah yang paling besar dan kuat. Namanya adalah Mahmud, ya. Diberi nama Mahmud. Kenapa namanya Mahmud? Kata Abraha, karena dia adalah gajah yang nurut, tidak pernah kemudian dia durhaka kepada tuannya. Di situ diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa gajah yang dibawa oleh Abraha itu adalah sekitar 9 sampai 12 gajah. Rencananya Ka'bah itu nanti dari atasnya itu akan dikalungkan rantai, kemudian dari setiap sudutnya itu akan diletakkan gajah, yang gajah tersebut juga dikalungi rantai, di mana dengan cara itu nanti Ka'bah akan mudah dirobohkan dan hancur, sudah hilang harapan daripada orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka selama 2 bulan, kalau itu terjadi pada bulan Februari, berarti itu sekitar bulan Desember mereka berangkat. Ya, bulan Desember mereka berangkat. Pada bulan pertama, yaitu bulan Januari, mereka bertemu dengan An-Nufail bin Habib, pasukannya. Nah, pasukan ini adalah pasukan kecil. Sebentar sekali Abraha ini menumpas mereka dan menghancurkan mereka. Yang paling lama adalah bermusuhan ketika mereka bertemu dengan Zu Nafar, pasukannya Zu Nafar. Hampir 1 bulan mereka berperang. Ini
walaupun dengan peralatan perang yang sederhana, tetapi Dzunafar ini mampu menghalangi mereka. Tetapi namanya pasukan Abraha itu sekitar 60.000, maka mereka kemudian kalah juga pada akhirnya. Abraha ketika itu berangkat dari arah utara, ya, pada saat itu dari arah utara menuju ke Mekah. Mekah itu pada saat itu adalah dari arah selatan, berada di arah selatan. Nah, pada saat itu ketika mereka melewati Taif, kemudian mereka berhenti di Bani Thaqif. Di situ Abraham memerintahkan prajuritnya mengumpulkan harta orang-orang yang tinggal di situ. Ternyata apa? Ditemukan di situ sekitar 200 onta dan perhiasan-perhiasan yang banyak. Diusut-usut, ternyata onta tersebut adalah milik kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Bayangkan berapa? 200 onta. Di zaman itu kalau punya satu onta itu bagaikan punya satu BMW. Ya. Jadi kalau 200 onta berarti dia adalah saudagar kaya. Bahkan dikisahkan Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah merupakan anak hasil daripada tebusan nazar 100 onta. Abdul Muthalib pernah, ya, sebelum lahirnya Abdullah, ya, yaitu ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dikisahkan bahwa ibu daripada Abdullah, istri Abdul Muthalib, sebelum Abdullah lahir, ini sering di saat hamil itu terjadi gangguan kehamilan. Kemudian di saat Abdullah lahir itu pun tidak luput daripada penyakit. Penyakitnya datang dengan bergantian. Akhirnya apa? Abdul Muthalib ini bernazar. Yang diantara nazarnya adalah nanti kalau Abdullah ini diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mengorbankan 100 onta di Ka'bah. Nah, itu Al-Kisah sebelumnya. Maka kemudian di saat Abdul Muthalib ini mendengar bahwa Abraha ini telah berangkat dan sampai di Saqif, dan ternyata ontanya itu telah diambil oleh Abraha. Pada saat itu Abdul Muthalib adalah seorang tokoh juga di Makkah, ya. Dia adalah orang yang disegani. Apapun yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, maka mereka akan melakukan. Tetapi ternyata apa? Ketika mendengar pasukan Abraha dan sudah terdengar pula bahwa dia pernah berperang dengan Dzunafar dan An-Nufail bin Habib, yang mereka semuanya itu pasukannya hancur melawan Abraha, maka kemudian semakin kecil nyalinya Abdul Muthalib. Apa yang dikatakan? Ketika dilaporkan kepadanya bahwa Abraha akan datang menghancurkan Ka'bah, kata Abdul Muthalib, adapun Ka'bah ini ada pemiliknya. Kalau pemiliknya mau menjaganya, maka tidak akan ada yang dapat merobohkannya. Tetapi kalau dia dibiarkan, maka siapa kita dapat melawan pasukan Abraha? Biarkan saja. Lalu kemudian Abraham mengutus seseorang datang ke Abdul Muthalib, memberitahukan kepadanya bahwa sesungguhnya Abraha tidak bermaksud memerangi mereka. Jika mereka mau diam saja di saat Ka'bah itu dirobohkan,
maka mereka diberi kebebasan oleh Abraha. Tetapi kalau mereka melawan, maka tidak ada ya kemudian yang akan dilepaskan nanti. Mereka akan menerima kematian. Jadi pilihannya cuma satu, mereka diam. Lantas kemudian pada saat itu Abdul Muthalib memutuskan untuk bertemu dengan Abraha. Ya. Apa namanya? Kalau bertemu itu negosiasi, ingin bernegosiasi. Abdul Muthalib pada saat itu berangkat bersama para pembesar orang Quraisy, orang-orang yang mulia di antara mereka. Pertama, di saat Abraham melihat Abdul Muthalib, ini segan karena orang yang ganteng, perawakannya gagah dan berwibawa. Walaupun orangnya hitam. Ya, walaupun orangnya hitam, tapi orangnya itu gagah dan tampan. Sungkan akhirnya Abraha ini. Tapi pada saat itu bahasa Arab Yaman dan bahasa Arab Makkah itu berbeda, sehingga mereka perlu penerjemah pada saat itu. Perlu penerjemah. Abdul Muthalib bilang, Abraha, saya tahu kamu sudah sampai di sini, dan saya tahu kamu telah mengambil onta-onta saya yang saya titipkan di sini. Saya ke sini datang kepada kamu cuma ingin mengambil onta saya. Setelah Abraham mendengar dari penerjemahnya apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib, Abraha ini kemudian heran. Bisa orang ini seperti ini? Sampaikan kepada dia, sesungguhnya ketika dia datang saya segan kepada dia. Tetapi setelah saya mendengar apa yang dia katakan, saya menjadi tidak sungkan lagi sama dia. Kenapa dia lebih perhatian kepada 200 onta daripada Ka'bah yang merupakan simbol daripada agama mereka? Kata Abraha. Maka kemudian kata Abdul Muthalib, saya adalah pemilik 200 onta itu. Adapun Ka'bah itu bukan milik saya, itu adalah miliknya Allah. Dia Allah nanti yang akan menghalangi kamu. Kata Abraha, tidak ada yang dapat menghalangi saya hari ini. Ya wis, kalau kamu mau ontanya kamu bawa. Dzalika laka, itu adalah milikmu. Tapi kemudian para pembesar yang lain ini berembuk lagi, di mana mereka berembuk bahwasanya kalau Abraham mau menggagalkan niatnya untuk merobohkan Ka'bah, mereka bersedia memberikan 1/3 dari kekayaan mereka untuk Abraham. Tapi Abraham tidak mau, tetap tidak mau. Abraham sudah kadung sakit hati dan merasa gagal memberikan kebahagiaan kepada Raja Najasyi. Akhirnya dia tetap berangkat. Nah, pada saat itulah ya terjadi apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Fil ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kamu tidak melihat kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Rabb kamu berbuat bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Menunjukkan bahwa kisah ini adalah merupakan kisah yang terkenal. Dari mana kita mendapatkan pelajaran? Dari kata taro. Apa artinya taro? Dari kata ro'a, yaro. Apa artinya? Melihat. Kalau melihat itu dengan apa? Dengan mata.
Padahal ini adalah merupakan sejarah. Turunnya ayat ini adalah di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dan ayat ini adalah, surat ini adalah merupakan surat ke-9. Berarti sudah berapa? Sekitar 40 tahun lebih baru surat ini diturunkan. Yaitu kejadian itu sudah mencapai 40 tahun lamanya. Tetapi itu terkenal. Itu menjadi cerita, itu menjadi kisah yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang Arab. Ini diingatkan. Surat ini adalah merupakan surah Makkiyah, yaitu disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di Makkah saat itu. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tar, apakah kalian tidak melihat dan memperhatikan bagaimana Rabbmu itu berbuat terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Bukankah Dia Allah telah menjadikan kaidahum, makar mereka, fi tadlil, di dalam kesia-siaan. Dari kata dolal, artinya sia-sia, usaha mereka sia-sia, artinya sesat. Dolal artinya sia-sia, sesat, melakukan tindakan bodoh yang tidak berguna. Itulah yang terjadi. Kenapa dikatakan mereka dolal, tadlil, sia-sia? Perjuangan mereka, perjalanan mereka mulai dari bulan apa tadi? Bulan Desember, ya. Januari, Februari itu membutuhkan biaya yang besar. Pasukan sekitar 60.000. Bayangkan, itu makan dari mana? Melakukan perjalanan, menginap, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang. Fi tadlil, usaha dan makar mereka sia-sia, tidak ada gunanya, tidak berhasil. Bahkan mereka hanya sampai di Magmas ketika itu, yaitu antara Bani Saqif dan Makkah. Belum sampai ke Makkah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa arsala 'alaihim tayran ababil." Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil, bukan burung ababil, ya. Ababil itu artinya adalah berbondong-bondong dari berbagai arah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qatadah, Ikrimah, dan yang lainnya. Jadi ababil itu bukan nama burung. Kebanyakan daripada kita memahami burung ababil, ya. Itu bukan nama burung pada asalnya. Ababil itu adalah berbondong-bondong dari berbagai arah. Ada yang mengatakan ababil itu adalah sebutan daripada sifat. Karena burung yang datang itu seperti burung onta. Jadi ababil itu adalah jamak, mufradnya adalah ibil. Ibil adalah apa? Onta. Jadi burung itu seperti burung onta. Ada yang mengatakan ini macam-macam dari riwayat Israiliyat, ya. Ada yang menyebutkan tentang sifat bulunya, sifat kakinya, tetapi semua itu adalah riwayat yang tidak jelas, sehingga tidak kita sebutkan di sini. Itu ababil. Toiron. Kenapa burung itu disebut toiron? Karena yatiru bainas sama'i wal ard. Dia itu terbang di antara langit dan bumi. Makanya juga pesawat itu disebut dengan toir, karena dia terbang di udara. Sehingga itulah kemudian burung itu disebut toiron. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, di mana burung-burung tersebut melempari mereka bihijaratin, dengan batu, min sijil. Ada yang mengatakan, menyebut sijil itu adalah nama dari neraka, ya kan? Pernah dengar antum?
Sijil itu bukan nama dari neraka, tetapi ia adalah merupakan nama dari tanah yang kemudian terbentuk mengeras menjadi membatu. Itu namanya sijil. Paham? Tanah yang mengeras kemudian membentuk seperti batu-batu kecil, itu namanya sijil. Makanya disebut di sini bihijaratim min sijil, dari batu-batu yang terdiri dari tanah yang dia itu mengeras. Itu sijil. Jadi sijil itu bukan nama neraka, tetapi ia adalah merupakan nama daripada tanah. Paham? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Allah menjadikan mereka semuanya ka'asfin, ya, waraquz zar. Asf itu adalah waraquz zar, yaitu daun dari pepohonan, ma'kulin yang dimakan, yaitu seperti daun yang dimakan ulat. Tahu daun yang dimakan ulat ya? Seperti misalnya jambu air, ada ulatnya, itu kan daun-daunnya dimakan oleh ulat, ya kan? Di situ terlihat bagaimana keadaan daunnya. Yang terlihat hanya seratnya, daunnya kemudian habis. Seperti itulah keadaan pasukan Abraha. Namun si Mahmud ini selamat. Hanya yang lain daripada Mahmud ini yang tidak selamat, gajah-gajah yang lain. Karena Mahmud apa? Mahmud ini nggak mau. Ketika dia diarahkan ke Ka'bah, dia tidak mau berangkat. Sampai dipukul kepalanya dengan palu yang besar, palu besi, sampai hidungnya ini disogok ya, disogok dengan besi yang tajam, tetap tidak bergerak. Adapun yang lain karena dipukul, dipaksa, akhirnya mau. Nah, gajah-gajah yang inilah nanti yang akan mati. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, pada saat inilah kita mengambil pelajaran tafsirnya. Tafsirnya adalah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Rabbmu berbuat terhadap pasukan bergajah? Terdapat di dalamnya sebuah pesan. Pentingnya kita melihat sebuah sejarah, kejadian di masa lalu, apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu. Terdapat di dalamnya suatu pelajaran. Makanya Al-Quran itu berisikan di antaranya sepertiga daripada Al-Quran itu adalah berisi sejarah. Nah, isi Al-Quran itu ada 3. Pertama adalah tentang tauhid. Yang kedua adalah tentang hukum syariat. Yang ketiga adalah tentang sejarah. Ya, sejarah dan perjalanan hidup manusia. Manusia tidak bisa terpisah daripada sejarah. Karena dengan sejarah itu manusia bisa belajar. Sebab di dalam sejarah terdapat beberapa pesan. Bagaimana orang berhasil itu mencapai keberhasilannya. Dan bagaimana orang yang sudah berhasil berada di atas kemudian terjatuh. Apa sebabnya? Itu terdapat di dalam sejarah. Sebagaimana di dalam ayat ini terdapat sebuah pelajaran tentang apa yang terjadi kepada Abraha. Terlihat di situ bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, hendak memberikan fadilah dan keutamaan kepada mereka dan memperlihatkan bagaimana agungnya Ka'bah. Bagaimana kata Imam Ibnu Katsir, hadhihi minan ni'am
allati imtannallahu biha ala Quraisy. Ini adalah merupakan bagian daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Fima sarafa anhum min ashabil fil. Dari apa-apa yang Allah palingkan kepada mereka, dari mereka pasukan bergajah. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan mereka, mengirimkan pasukan burung tadi, mungkin mereka semua sudah binasa dan habis sekarang, tidak berharga. Bagaimana antum melihat sekarang ini negara Arab Saudi itu berjaya dan kaya, menjadi negara terkaya di dunia? Itu kenapa? Karena agama, karena tauhid yang ditegakkan. Sehinggalah kalau kemudian hukum-hukum Islam dilepaskan satu persatu darinya, maka mereka akan menjadi umat yang tidak bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menangani mereka. Karena itu kita sebagai orang-orang yang jauh dari sana, ya, tidak perlu resah. Allah Subhanahu wa taala yang akan menangani. Allah yang akan menjaga. Sebagaimana dahulu Allah pernah menjaga. Bahkan pada saat itu, ya, Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala. Ya kan? Di saat pasukan Abraham mau menyerang, dihancurkan sebelum sampai. Tetapi kenapa di saat Rasulullah SAW hendak menaklukkan Ka'bah, ya, orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah pada saat Fathu Mekah tidak ada masalah. Nah, di sini yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pasukan Abraha yang akan menundukkan orang-orang Mekah, tetapi adalah dia Muhammad yang akan lahir setelah ini. Yaitu pada hari berapa tadi? Ingat berapa? 50 hari setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ini masya Allah, nikmat. Nah, di sini terkandung sebuah pelajaran tadi. Pentingnya kita melihat sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Di dalam sejarah itu terdapat pesan-pesan penting, pelajaran hidup. Bahkan di dalam sholat kita selalu diingatkan kepada sejarah. Tahu antum? Di mana sejarah kita ingat di dalam sholat itu? Di dalam surah Al-Fatihah, ya kan? Di tahiyat awal, di tahiyat akhir. Di situ kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, mengingat besar jasa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama shollaita ala Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim. Ini kenapa? Supaya kita tidak lupa dengan sejarah. Kemudian yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tatlil. Bukankah kami telah menjadikan makar mereka itu sebagai suatu makar yang sia-sia? Nah, bahwa apapun yang makar, tipu daya, yang dia itu adalah hendak merobohkan kebenaran, menghancurkan kebenaran, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini pelajarannya. Sehingga jangan pernah khawatir dengan gelombang kesesatan yang dia itu terus, ya, menyerang kita, menyambar kita, menakut-nakuti kita. Jangan pernah takut. Terus bangkit dan berjuang, terus berdakwah dan jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Justru apa yang mereka lakukan, ya, dari musuh-musuh Islam, apapun itu, apakah itu berupa isu atau berupa teknologi yang canggih atau yang lainnya, itu semua hanya akan kembali sia-sia sampai nanti pada akhirnya, ya. Di sini orang-orang kafir sedang membuat sebuah senjata yang besar, ya kan? Dikisahkan telah membuat senjata yang besar untuk menghancurkan orang muslim.
Akan tetapi nanti pada hari kiamat, mereka sebelum datangnya hari kiamat, itu teknologi ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah seperti digambarkan di dalam surah Kahfi, ya. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfakha fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti orang-orang kafir itu, di saat kami telah menjatuhkan sesuatu dari langit ke bumi, yang mana itu menarik semua magnet listrik yang ada di dunia ini, pada saat itu dunia kembali gelap. Sehingga teknologi yang dikeluarkan selama ini, sekolah tinggi, biaya besar, itu habis, sia-sia. Ya kan? Perjuangan mereka mempelajari, meneliti ini, semuanya habis. Kenapa? Karena itu tidak bisa digunakan untuk berperang. Yaitu di zaman datangnya Dajjal. Teknologi mereka, kecanggihan mereka tidak dapat digunakan. Orang-orang kembali berperang dengan pedang dan kuda. Ini Masya Allah. Sehingga jangan pernah khawatir dengan teknologi, senjata dan sebagainya. Nanti akan ada waktunya sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat usaha mereka sia-sia. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini menandakan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu yang kita pikir tidak mungkin, bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah. Ya, Allah akan menciptakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Jalan keluar yang tidak pernah terbayangkan, terbesit di dalam hati kita. Sebagaimana yang terjadi di zaman itu, Allah mengirimkan burung tersebut. Apakah ada di dalam benak mereka orang-orang Quraisy tentang burung itu? Enggak ada. Dan apakah ada di benak mereka tentang hijarah dari sijil ini? Enggak ada. Lalu tentang keadaan mereka yang kemudian mendapatkan musibah ini. Oleh karena itu, pesan di dalam ayat ini sangat perlu untuk kita renungkan. Ayat ini adalah merupakan, atau surat ini adalah merupakan surat yang senantiasa kita dengarkan, ya. Tetapi pelajarannya itu sering kita abaikan. Makanya tidak menambah kepada kita kecuali hanya lewat saja. Seperti rutinitas, dibaca selesai, dibaca selesai. Yang hakikatnya tidak ada satu ayat pun dibaca di dalam Al-Quran apabila direnungkan, kecuali ia akan menambah ilmu dan iman. Baik, itu dia insya Allah, ya. Sudah Isya tadi, ya. Apa masih boleh ada pertanyaan? Ya. Baik. Dalam sejarah itu apa disebutkan Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Hadis riwayat. Baik. Untuk riwayat tentang dilahirkannya Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka itu sama sekali tidak ada yang sahih. Bahkan untuk derajat dhaif sekalipun. Ya, kebanyakan darinya itu adalah dhaif jiddan, sangat lemah. Bahkan mengarah kepada palsu. Yang sahih adalah tanggal 12 Rabiul Awal itu hari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sahih, yang tertulis di dalam tarikh. Itu. Ada lagi? Oh iya.
Saya pernah mendengar suatu amalan, teman-teman tanya status, apakah ini sahih atau dhaif Ustaz? Ada suatu amalan yang dianjurkan membaca surah Al-Fil sebanyak 3 kali. Pada kata tarmihim itu diulang sebanyak 7 kali. Ini sebagai melebih sihir katanya Ustaz. Ini sahih apa enggak? Dan yang kedua yang saya mau tanyakan, ketika di zaman itu pada waktu penyerangan Abraham, kan di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum diutus, otomatis syariatnya Nabi Muhammad belum berlaku. Dan bagaimana yang beriman kepada Allah berarti menggunakan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi dinyatakan bahwa kakeknya Abdul Muthalib, bahwa dia menyatakan bahwa kakeknya ada pemiliknya, jadi Allah sudah mengatakan. Namun kenapa pada saat itu di sekeliling Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala? Jadi statusnya Abdul Muthalib dan Abdullah itu bagaimana? Baik. Yang pertama, bahwasanya tidak ada satupun riwayat yang mengatakan ayat tarmihim bihijaratin min sijil itu adalah ayat penolak daripada sihir atau mantra untuk melawan orang jahat. Itu hanyalah cok gali cok cali gacok ya, istilah cok apa namanya, cok gali cok ya. Jadi dicocok-cocokkan, tarmihim. Nah itu adalah perbuatan orang-orang sufi, seperti zikir-zikir mereka, walau annana nazzalna walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au quttihat bihil ardu au kullima bihil mauta, bahwa itu dapat menjatuhkan seseorang yang membawa pedang dan parang dan sebagainya. Itu adalah cok kali cok ya, tidak ada dalilnya. Yang benar Nabi SAW mengajarkan zikir-zikir penolak sihir, dan terkenal juga bahwa di antara ruqyah syar'iyah adalah seperti Falak, An-Nas dan Al-Ikhlas, seperti ayat kursi, surah Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Adapun surah Al-Fil murni di dalamnya itu kisah dan cerita. Tidak ada di dalamnya tentang sihir ya. Cuman cerita itu, cuman kisah. Seperti juga kisah Nabi Yusuf dijadikan sebagai zikir ya kan, supaya dia menjadi orang yang tampan, padahal itu adalah cerita. Qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Berkata para perempuan itu, maha suci Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Itu dijadikan zikir ya, supaya jadi orang yang tampan atau dapat mengikat wanita. Padahal itu cerita, kisah, perkataan wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf. Maka itu tidak benar. Yang kedua, status Abdul Muthalib dan Abdullah itu adalah orang musyrik, menandakan bahwa orang musyrik bukan orang yang tidak mengakui adanya Allah. Itu orang musyrik bukan orang yang tidak berhaji, mereka berhaji. Mereka berhaji, tetapi bersamaan dengan itu mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah berhala. Tapi mereka juga berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Sehingga maknanya adalah umat yang diperangi oleh Nabi bukan karena mereka mengingkari adanya Allah, tetapi karena mereka menyekutukan Allah. Faham? Itu dia. Dan di dalam hadisnya Nabi SAW telah mengatakan, ketika ada seorang datang, dalam riwayat Sahih Muslim ya, ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fi aina abi? Wahai Rasulullah,
di mana ayah? Kata Rasul, finnar. Dia tempatnya di neraka. Lalu orang tadi kemudian pergi dalam keadaan sedih. Kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Ta'al, ta'al. Abi wa abuka finnar. Ayahku dan ayahmu itu di neraka tempatnya. Sehingga hukumnya mereka itu adalah orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Abdul Muthalib dan yang lainnya, Abu Thalib, Abdullah, itu adalah orang-orang yang musyrik, yaitu agama musyrik, penyembah berhala. Tapi tadi kenapa mereka kemudian menyebut nama Allah? Karena mereka tidak mengingkari tentang adanya Allah, dan mereka juga mempercayai tentang adanya Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah utusan Allah. Yang mereka ingkari adalah kalau kita hanya beribadah kepada Allah itu, dan mengingkari peribadatan yang lain. Itu yang mereka nggak terima. Itu yang membuat mereka memusuhi Nabi dan mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Ya, itu insya Allah. Ada lagi? Ya, baik. Ini ada pertanyaan taubat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tetangga jauh, sholat 5 waktu, haji di masjid, terus puasa Senin Kamis, juga tahajud, tidak pernah ditinggalkan. Apalagi setelah anaknya mau masuk polisi, dia tukang rajin tahajud. Namun ketika 6 bulan kemudian, anaknya ini nggak diterima di polisian, sehingga tahajudnya ditinggal. Setelah 5 waktunya jarang-jarang. Apakah yang seperti ini disebut kufur nikmat atau enggak? Terus bagaimana agar supaya iman kita tetap stabil? Kata saya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Itu adalah orang yang frustasi. Orang yang frustasi dan dia kurang keimanannya kepada takdir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin mendapatkan balasan dunia. Maka orang seperti ini adalah orang yang lemah iman, bukan murtad. Dia adalah orang yang lemah iman dan belum mengetahui bagaimana iman kepada takdir. Makanya rukun iman itu diharuskan sempurna 6 supaya kuat luar dalam, kuat ibadahnya dan kuat batinnya. Kalau tadi karena lemahnya iman dia tidak percaya kepada takdir, dan dikatakan tidak percaya kepada takdir itu, dia kurang percaya kepada takdir, kebijaksanaan Allah di dalam menetapkan takdir. Makanya dia tidak terima anaknya tidak masuk kepolisian. Dia nggak terima. Berarti dia tidak percaya kepada Allah bahwa Allah menetapkan suatu jalur hidup bagi seseorang itu yang terbaik, yang cocok. Kalau dia iman kepada takdir, maka dia akan percaya. Karena Allah tidak mungkin memberikan kepada makhluknya yang buruk. Yang diberikan itu selalu yang baik. Kalau kemudian makhluk tersebut mendapatkan keburukan, itu hakikatnya karena perbuatan dia. Ya. Karena arahnya dia yang salah. Terlalu banyak hawa nafsunya atau berlebihan di dalamnya dan sebagainya. Sebagaimana tadi, dia terlalu berlebihan memandang hanya cita-cita itu kesuksesan. Hanya anaknya menjadi polisi itulah keberuntungan. Adapun misalnya jadi pengusaha sukses, ya, enggak untung. Jadi petani sukses, enggak untung, ya kan? Jadi pedagang sukses, enggak untung. Cuman jadi polisi aja. Padahal
kadang jadi polisi itu justru mencelakakan dia, kan begitu. Sehingga orang seperti ini adalah hendaknya dia dinasehati, diperbaiki keimanan kepada takdirnya. Nah, bagaimana supaya iman kita stabil? Supaya iman kita stabil adalah kita mempelajari ilmu-ilmu hikmah, memperkuat keimanan kepada takdir agar tidak mudah goncang di dalam menghadapi kehidupan. Seperti firman Allah, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu. Ya. Tidak akan pernah berubah ketetapan daripada Tuhanmu. Itu kembali kepada sejarah, bahwa jalur hidup ya begitu, ada gagal, ada sukses, ya, ada naik, ada turun. Nah, kalau kemudian orang turun karena turun dia mau bunuh diri, ya nggak bisa naik lagi, kan begitu. Nah, la mubaddila li kalimati, tidak akan pernah berubah. Hidup ini seperti ini memang sudah. Ada sukses, ada gagal, dan seterusnya. Kemudian walan tajida min dunihi multahada, kamu tidak akan mendapati tempat bersandar yang terkuat di dalam dunia ini kecuali kepada Allah. Kamu punya harta, nggak akan bisa dijadikan sandaran. Betapa banyak orang kaya bunuh diri, ya kan? Kamu punya ilmu, tidak akan menjadi kekuatan. Betapa banyak orang yang ilmunya tinggi, lulus, kemudian dia stres, ya kan? Kamu tidak akan bisa bersandar dengan istri yang cantik dan sebagainya. Kekuatan terbesar, tempat bersandar terbesar itu adalah Allah. Apa itu? Keyakinan yang tinggi dan dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, Pak. Insyaallah itu ya. Ada lagi? Ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, boleh atau tidaknya saja ini Ustaz, bagaimana kas masjid untuk digunakan penadati atau berdoa atau buat sumbangan kepada yayasan atau pendidikan? Ini yang pertama. Boleh atau tidak? Yang kedua, bolehkah juga PTB kepada orang yang membutuhkan? Maksudnya PTB itu pinjaman tanpa bunga. Boleh atau tidak pada orang yang membutuhkan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatnya uang masjid itu adalah untuk kemaslahatan umat. Sehingga selama itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat pada jalur-jalur yang benar, seperti tadi membantu orang miskin, ya, seperti menjenguk orang sakit. Si fulan sakit, dana masjid banyak, kita mau urunan nggak ada uang, misalnya kita buat jenguk, kita kasih sebagian daripada kas masjid sebagai biaya berobat dia, atau ganti daripada dia tidak kerja, labas. Karena uang masjid itu adalah untuk kemaslahatan umat, untuk kenyamanan para jamaah, untuk pendidikan. Selama itu adalah pendidikan Islam, labas, tidak masalah. Untuk membantu orang yang sedang kesusahan, boleh. Mana tidak ada larangan di dalamnya, ya, tidak ada larangan. Kemudian yang kedua, yaitu berkenaan dengan pinjaman tanpa bunga. Itu memang anjuran syariat. Yang berbunga itu adalah riba, ya kan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika kamu melihat orang yang berada di dalam kesulitan, maka cobalah berikan kepadanya kemudahan dengan memberikan hutang.
Kalau kemudian dia sulit lagi tidak bisa membayar, ya beri tenggang dia waktu jeda. Ya. Dan wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu menyedekahkan hutangmu, merelakan, itu lebih baik lagi. Ya. Jadi kalau kemudian ditarik bunga, ya itu bukan bagian daripada anjuran Islam. Justru itu yang diperangi Islam, ya kan? Justru itu yang diperangi Islam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjalankan riba, maka sesungguhnya dia telah mengetuk genderang perang kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Insyaallah itu ya. Cukup paham? Jadi kalau ada orang yang melarang memakai dana masjid, larangan itu adalah bagian daripada syariat, berarti haram. Pada asalnya segala perkara itu adalah boleh, sehingga yang boleh itu lebih banyak. Yang haram itu hanya yang dilarang oleh nas syariat. Sehingga ketika ada larangan, maka harus ada dalil yang sabit, yang pasti, yang muhaqqaq. Ya. Kalau tidak ada dalil, maka berarti dia dusta, mengada-ngada. Mana ada larangan? Ya, di mana larangannya? Tidak ada. Sehingga boleh memakai dana masjid. Insyaallah. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi tanpa pengetahuan, itu bukan boleh, tapi namanya korupsi, ya kan? Kalau tanpa pengetahuan yang lain, antum bendahara, dihabiskan uang masjid, itu namanya korupsi. Bukan untuk kemaslahatan umat itu, tapi untuk kemaslahatan pribadi. Tapi untuk jamaah berembuk, nah itu kemaslahatan umat. Semuanya tahu, dipakai si fulan, semuanya tahu. Tapi itu dengan kesepakatan tadi ya, dengan kesepakatan. Allah itu ya, semoga bermanfaat dan dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.